Salam saudara jemaat Tuhan yang saya kasih. Minggu ke-14 pada tanggal 21 Juni kita beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini sebelum memulai atau sebelum saya menyampaikan berita firman Tuhan, saya ingin menceritakan bagaimana saya dipanggil Tuhan sejak saya sekolah di teologi sampai saya hari ini melayani Tuhan. Saudara, saya dipanggil untuk masuk sekolah teologi di STT Parakletos tahun 1985 sampai tahun 1989, saudara. Jadi 4 tahun saya kuliah, saya wisuda Desember mendapat gelar ST, saudaraku. Tetapi saya ingin menceritakan bagaimana lagu tadi yang saya nyanyikan, semua telah berubah dan telah berubah dan aku menjadi baru, itu sebenarnya ada latar belakangnya. Sejak tahun 87, setelah saya benar-benar mengalami perubahan total dalam studi saya total komitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Walaupun sebelumnya saya tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tetapi 87 itu saya mulai total berubah dan semua telah berubah dari tahun 87 itu, dan saya menjadi baru. Titik poin perubahan yang pertama saya alami, saudara. Saya banyak berdoa, berpuasa, saya bergumul firman Tuhan. Bahkan saya menulis tema di ruangan kapel STT Parakletos itu, membangun kerajaan Allah dalam kasih dan kebenaran, tahun 87. Saya tidak tahu kalau ada saudara-saudara di Parakletos yang punya dokumen itu, saya bisa diberi itu. Membangun kerajaan Allah dalam kasih dan kebenaran. Itu titik perubahan saya pertama kali. Saya total menjadi pelayan yang sungguh-sungguh komitmen untuk Tuhan. Lalu selanjutnya, setelah kami keluar dari Parakletos mendirikan Yayasan Kadesi bersama Pendeta Dr. Timotius Karna, bersama Pendeta Dr. Daniel Suwarto dan beberapa teman kami yang sudah dipanggil Tuhan. Lalu kami membuat sekolah pelayanan pedesaan, lalu akademi pelayanan pedesaan. Nah, puji Tuhan, tahun 2009 perhatikan, saat itu STT Kadesi kami mendirikannya, lalu mendapat izin dari pemerintah untuk program S1. Lalu tahun 2011 kami memulai merintis program S2. Tahun 2013 kami mulai merintis program S3, saudaraku, di STT Kadesi. Nah, saudara, tetapi sebelum tahun 2009 STT Kadesi itu dapat izin, tahun 2008 saya mengalami titik poin yang kedua, perubahan total yang kedua, khususnya dalam hal kerajaan Allah, saudara. Khususnya dalam hal memproklamirkan Injil kerajaan Allah dan memproklamirkan tentang Injil kerajaan surga. Sejak itu tahun 2006 ada misi dari Korea datang mengajar tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga. 2 tahun 2006, 2007, 2008 saya komitmen belajar terus kerajaan Allah dan kerajaan surga itu. Lalu tahun 2008 saya komitmen total ketika saya ingin melayani khusus hanya pembahasan dalam kerajaan Allah dan kerajaan surga. Nah, mulai tahun 2008 itulah kami bersama tim Korea dan saya mulai seminar di berbagai tempat di Indonesia ini. Bahkan saya mulai tahun 2008 sampai 2011 saya khotbah tentang kerajaan surga dan kerajaan surga di radio, di beberapa radio di Yogyakarta, saudaraku. Nah, setelah itu saya komitmen, bahkan Injil kerajaan Allah dan Injil kerajaan surga ini salah satu menjadi visi di STT Kadesi. Yang saat ini STT Kadesi punya visi adalah menjadi STT Injili dan unggulan. STT Injili artinya pengajarannya yang Alkitabiah, mengakui Alkitab tanpa salah, dan Alkitab itu memiliki otoritas sepanjang sejarah hidup manusia. Itu adalah Injili maknanya. Sedangkan unggulan artinya kami unggul khusus untuk mengajarkan, memproklamirkan Injil kerajaan Allah atau Injil kerajaan surga. Dan yang utamanya juga tadi adalah Injil tentang Yesus Kristus, saudara. Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya memberi tema tentang kabar baik yang terlupakan? Injil adalah kabar baik. Kabar baik yang terlupakan. Mengapa saya memberi tema terlupakan? Karena apa? Hampir rata-rata lembaga pelayanan Tuhan lebih banyak mengabarkan tentang Yesus Kristus saja. Walaupun itu sudah bagus, sudah baik, tetapi tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah jarang dikhotbahkan, diajarkan secara khusus di lembaga-lembaga. Hanya sifatnya bagian-bagiannya saja, saudara. Nah, karena itu saya komitmen STT Kadesi konsentrasi khusus
untuk memproklamirkan Injil Yesus Kristus dan Injil Kerajaan Sorga atau Injil Kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah jalannya. Yesus Kristus adalah prosesnya untuk kita, supaya kita bisa diselamatkan masuk surga, sedangkan kerajaan surga adalah tujuannya, goal hidup kita. Nah, karena itu saudaraku, seperti minggu yang lalu saya sudah khotbahkan tentang bahwa misi kerajaan Allah ini pertama kali dibawa oleh Yohanes Pembaptis, lalu Yesus Kristus diwahyukan kepada Yohanes Pembaptis dan kepada Yesus Kristus. Sedangkan minggu ini saya akan berbicara khusus bahwa kabar baik yang kedua tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga tidak hanya diwahyukan kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, tetapi kabar baik ini diberitakan oleh Yesus Kristus, diproklamirkan oleh Yesus Kristus, diajarkan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus Kristus, Yesus Kristus terus berbicara, terus khotbah, terus mengajarkan, terus memberitakan, terus memproklamirkan keruso kerajaan Allah atau kerajaan surga ini, Injil kerajaan Allah dengan Injil kerajaan surga. Kemarin saya memberikan gambaran ada 4 macam ciri kabar baik, ciri Injil itu. Yang pertama, kabar baik atau Injil itu datangnya atau berasalnya dari Tuhan atau dari Allah Bapa dan Roh Kudus, saudaraku. Yang kedua, kabar baik itu harus berdampak masa kini dan berdampak masa yang akan datang. Masa kini, umat-umat kerajaan harus menikmati seluruh berkat dan janji Allah di bumi ini. Dan masa yang akan datang, umat kerajaan itu masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah memerintah. Dan yang ketiga, dampak yang ciri kerajaan Allah itu ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tidak ada damai sejahtera dijual di mana-mana, dipasarkan di mana-mana, tidak ada. Tidak ada sukacita dijual, dipasarkan di mana-mana, di supermarket manapun, tidak ada. Tidak ada orang yang menjual itu selain datang dari kabar baik dari Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang keempat adalah ciri-ciri kerajaan Allah itu adalah ada kuasa, saudara. Ada kuasa, disertai dengan kuasa, disertai dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ciri yang keempat, kerajaan Allah adalah kuasa. Maka Yesus Kristus memproklamasikan kuasa ini diberikan kepada murid-muridnya, saudara. Jadi kabar baik ini, saya rindu kita semua orang-orang percaya tidak mencari yang lain. Carilah, utamakanlah, rindukanlah, prioritaskanlah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari kerajaan surga, hidup dalam kerajaan surga itu. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus berkata di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-38. Maksudnya jawabnya kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Aku telah datang untuk memberitakan Injil. Lukas pasal 4 ayat 40 itu dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku harus diutus. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah dan Injil Yesus Kristus. Bahkan di Matius pasal 13 ayat yang ke-35 dikatakan di situ. Di situ ada 8 perumpamaan tentang kerajaan. Matius pasal 13 ayat 35 itu. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Aku, kata Yesus, mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi kerajaan Allah itu telah tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, itulah sebabnya Yesus datang menyingkapkan, membukakan rahasia kerajaan Allah ini. Saudaraku, saya akan khotbah minggu depan melanjutkan tentang misteri kerajaan Allah yang telah disingkapkan. Misteri kerajaan surga yang telah disingkapkan melalui kedatangan Yesus Kristus di bumi ini.
Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya sebab penderitaannya, setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah bangkit 40 hari sebelum naik ke surga, terus juga Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam Injil Matius ada 13 macam perumpamaan tentang kerajaan Allah itu atau kerajaan surga itu. Dalam Injil Lukas juga di situ, dengan apakah saya akan mengumpamakan kerajaan Allah. Jadi seluruh pelayanan Yesus, hampir 99% pelayanan Yesus memberitakan Injil, kabar baik tentang kerajaan Allah atau kabar baik tentang kerajaan surga. Saudaraku, kita akan sambung minggu depan. Saya akan membahas tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke 10 ayat yang ke-5, 6, 7 dan 8 itu. Mari dibaca ayat terakhir. Kita akan baca besok minggu depan tentang bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya dan Yesus menyingkapkan misteri kerajaan Allah itu. Saya ingin Matius pasal 10, 5, 6, 7 dibaca. Silakan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi minggu depan saya akan menyampaikan khotbah ini, bagaimana Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Dan setelah itu Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Terus bangkitkanlah orang mati, terus tarikanlah orang kusta dan usirlah setan-setan. Jangan dibalik. Proklaim, keruso, proklamasikan kerajaan Allah dulu, beritakan Injil kerajaan Allah dulu, kerajaan surga dulu, baru sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan dan tahirkan orang sakit kusta. Haleluya saudaraku, dalam kerajaan Allah ada kuasa. Jika Anda memiliki kerajaan Allah, maka kerajaan Allah atau kabar baik itu yang beratang dari Allah itu akan berdampak pada masa kini, berdampak pada masa yang akan datang, dan saudara akan menerima damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan ini tidak ada di mana-mana kecuali dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, ada kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia mengusir setan, dia menaruh tangan orang yang sakit, dan orang yang sakit akan disembuhkan. Setelah beritakan kerajaan Allah dan kerajaan surga, setelah beritakan kabar baik yang datang dari Allah itu, maka saudara ada kuasa untuk memproklamirkan kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Haleluya Yesus. Sejak saya berubah total, setelah saya memproklamirkan kerajaan Allah, STT KDSI diberkati. Sekarang punya tanah 7.000 meter persegi, punya gedung 3.500 meter persegi, punya mahasiswa hampir 300, hampir 100 mahasiswa doktor, hampir lebih 80 mahasiswa S2 master, dan hampir 70 mahasiswa S1 tinggal di asrama. Yesus jamah setiap hidupku, dan saudaraku semua berubah ketika saya memproklamirkan, saya mengajarkan, saya mengkhotbahkan. KDSI ambil bagian dalam memproklamasikan kerajaan Allah sejak tahun 2008, maka semua telah berubah. Bahkan STT KDSI akan menjadi role model di Indonesia, saudara. Sekarang diberkati Tuhan. Terima kasih mahasiswa yang telah belajar bergabung di STT KDSI. Baru semua telah berubah. Yesus, haleluya.